figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Musni Hidayah Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda I. Tapi sebelum saya menjelaskan, kita lihat poin-poinnya dulu ya. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Dan latar belakang agresi militer Belanda I ini yaitu diplomasi antara Belanda dan Indonesia mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak saling menuduh telah melakukan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran dan masing-masing pihak bersikukuh atas interpretasi isi perjanjian Linggarjati dan saling tidak mempercayai satu sama lain tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Tiap pihak secara terang-terangan terus mengirim tentara ke Indonesia dengan dalih untuk menjaga keamanan dan berupaya meyakinkan pihak internasional bahwa apa yang mereka lakukan adalah urusan dalam negeri, bukan agresi terhadap negara yang berdaulat. Belanda juga terus melakukan upaya untuk memecah belah Republik dengan membentuk daerah otonomi baru secara sepihak di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Riau. Lokasi agresi militer Belanda I. Serangan di beberapa daerah seperti Jawa Timur bahwa telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Sehingga dalam buku J. Amor menulis agresi militer Belanda I dimulai pada tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H.J. van Boom menyampaikan pidato di radio di mana ia menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 10.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris ke tentara Australia.
pada 9 Desember 1947 terjadi pembantaian Rawagede, di mana tentara Belanda membantai 431 penduduk daerah Rawagede yang terletak di antara Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Pihak Belanda menamakan agresi ini dengan Aksi Polisionil 1. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer Belanda 1 ini antara lain yaitu ada agresi militer Belanda yaitu yang pertama tujuan politiknya yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapuskan kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan ekonominya yaitu untuk merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Tujuan militernya menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kita sebut TNI. Akibat dan reaksi agresi militer Belanda 1 ini, sebagai reaksinya pemerintah India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 kedekatan Dewan Keamanan PBB untuk membicarakan serangan Belanda itu. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyerukan agar sejak tanggal 4 Agustus kedua belah pihak yang saling menembak kedua belah pihak tersebut kemudian memilih Amerika Serikat sebagai diwakili oleh Dr. Young, komisi yang baru mulai bekerja pada bulan Oktober 1947. Ini lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif. Di antara mereka, yakni bahwa sejarah dan pemikiran sehat memberi mereka hak untuk menentukan perkembangan Indonesia. Tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan cara republik terlebih dahulu. Sekutu-sekutu utama Belanda, terutama Inggris, Australia, dan Amerika, tidak mengakui hal semacam itu, kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya. Dan tidak jelas dikatakan oleh pihak Belanda harus menyadarkan diri pada penaklukan mereka mulai kedekatan negeri Belanda mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk tindakan-tindakan Belanda. Kondisi ini justru semakin memperbesar hasrat Belanda untuk menemukan cara penyelesaian ciptanya di Indonesia. Menghadapi agresi militer Belanda 1. Agresi terbuka pada tanggal 21 Juli 1947, reaksi Belanda yang hebat dari dunia. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian pembunuhan kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk berbagi penjatan senjata dibentuk komisi konsuler yang anggota-anggotanya terdiri dari konsul jenderal yang ada di Indonesia. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, komisi konsuler menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus pasukan Belanda masih bergerak di bidang militer. Dua negara yang terpilih oleh Indonesia dan Belanda yang memilih satu negara untuk ikut serta sebagai anggota komisi. Pemerintahan Indonesia memilih Australia sebagai anggota komisinya. Belanda yang memilih Belgia dan kedua negara yang memilih Amerika Serikat untuk menjadi anggota ketiga dari komisi. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat berunding, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap bahwa di Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang tidak ada lowongan kerja rakyat Indonesia yang aktif akibat aksi aktivis. Setelah Amir berhasil menyusun kabinet baru, mulailah delegasi untuk menghadapi perundingan dengan Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijodmojo dengan Bapak H.L. van Frederick sebagai wakil ketua. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda 1. Yang pertama yaitu strategi diplomasi. Harus diketahui TNI mengalami pukulan berat saat agresi militer Belanda 1 ini. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan
agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhannya. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1940, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembaknya di RKRI. Yang kedua yaitu perundingan Renville. Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Office. Komite ini kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggota-anggota KTN terdiri dari wakil Australia, Richard Gini, wakil Belgia, Paul van Zelen, dan wakil Amerika Serikat yaitu Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan dari pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga yaitu Amerika Serikat. Tugas pokok KTN adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang baik, yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah kependudukan Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kapal Amerika Serikat bernama Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu terkenal dengan sebutan perundingan Renville karena diskusinya di atas kapal Renville. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijaya Atmojo. Perundingan berlangsung alot karena baik pihak Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1944, hasil perundingan Renville disepakati dan ditandatangani. Hasil perundingan Renville yaitu yang pertama penghentian tembak-menembak, kedua daerah-daerah di belakang garis Panmur harus dikosongkan dari pasukan RI, ketiga Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduki dengan melalui plebiscit lebih dahulu, tiga dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan kerajaan Belanda. Akibatnya, perundingan Renville ini wilayah Indonesia diakui semakin sempit. Itulah sebabnya hasil perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik. Hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Intinya yaitu pihak Belanda mendapatkan 70% dari wilayah Republik Indonesia, sedangkan pihak Indonesia mendapat 30% dari wilayah Indonesia itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.